Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit Dakwah, bersama saya Satriawan Tanjung dan Buya Risman Mukhtar MSI. Buya, seringkali Buya, ketika saya dengar khutbah Jumat Buya, saya tanyakan kepada orang selesai sholat, saya tanya sebelah orang sebelah, Mas tadi khotibnya bilang apa ya? Dia jawabnya gini, apa ya? Begitu ya. Kayaknya wasiat takwa ya. Wasiat takwa itu apa lagi? Jadi saya tanya begitu enggak? Rupanya Bu ya, banyak yang enggak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh penceramah, oleh khotib gitu. Nah, kalau dengar khutbah gitu Bu ya, khutbah Jumat, boleh enggak tuh sambil mencatat gitu Bu ya? Jadi apa yang disampaikan itu dicatat gitu-gitu. Wah, ini pertanyaan luar biasa nih Pak Satriawan. Ini saya selama ini juga barangkali satu pandangan dengan Pak Satriawan itu, bahwa ketika saya melihat saya khutbah itu banyak yang tidur Pak. Mungkin barangkali sampai 80% tidur itu. Ini persoalan yang barangkali perlu juga kita bicarakan gitu. Nah, saya ingat bahwa khutbah itu sebetulnya kalau kita kembali kepada ta'rifnya, mahiyal khutbah, maka dalam ta'rif khutbah itu katakan ifhamus sami'in wa iqna'uhum. Khutbah itu memberikan pengertian kepada pendengar dan memberikan kepuasan. Artinya dia mengerti, dia puas dengan argumen-argumen, dengan dalil-dalil yang kita kemukakan. Nah, artinya apa? Bahwa khutbah itu disampaikan untuk dimengerti, untuk difahami. Nah, kalau khutbah kita lihat sebagai dalam perspektif dakwah, khutbah itu harus ada pesan-pesan yang dapat diterima oleh jamaah. Jadi kalau misalnya orang kembali daripada misalnya sholat Jumat di masjid, kalau orang nanya apa sih khutbahnya khatib tadi, dia bisa jawab 1, 2, 3 gitu. Artinya, makanya khutbah itu juga harus disampaikan dengan bahasa yang jelas. Iya, tidak boleh terlalu panjang. Malah Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara orang yang faham dengan agama itu adalah orang yang lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Nah, jauh oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ya khutbah itu sangat penting dalam pencerahan, dalam memberikan pelajaran-pelajaran, memberikan mau'izah, memberikan wasiat takwa, dan isinya itu berwasiat dengan takwa agar setiap Jumat itu ada seruan daripada khatib, ada pelajaran, ada nilai-nilai ketakwaan yang disampaikan kepada para jamaah. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian ketika kita mendengarkan khutbah, kemudian agar kita bisa lebih memahami khutbah itu, tidak mudah lupa. Kadang-kadang lupa nih Pak. Tadi terasa betul, wah khutbahnya enak sekali, bagus itu khutbahnya. Wah, nih tapi kadang-kadang sudah sehari, 2 hari, 3 hari, kadang-kadang sampai di rumah aja udah lupa gitu. Nah, ada misalnya ini, ada jamaah yang misalnya pengen menulisnya, mencatatnya, atau juga merekamnya kali. Mungkin direkam nih. Gimana supaya nanti khutbah ini bisa diulang lagi, bisa juga diputar di rumah, supaya nanti juga pelajaran tadi bisa dinikmati juga oleh keluarga. Nah, jadi sebenarnya Pak, persoalannya itu kita berangkat dari hadis Rasulullah SAW. Ini yang menjadi ihtimal, yang menjadi ada beberapa pendapat gitu ya. Nah, memang dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, idza qulta li sahibika yaumul jum'ah, jika kamu mengatakan kepada sahabatmu, pada temanmu hari Jumat, ansit, tenanglah, diamlah, wal imamu yakhtub, sedangkan imam waktu itu sedang berkhutbah, faqad lagauta, maka sungguhnya engkau sudah membuat loga. Artinya sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan Jumat kita menjadi rusak, nilai Jumat itu menjadi rusak. Ada juga dalam redaksi lain mengatakan man qala li sahibi yaumul jum'ah wal imamu yakhtub faqad laga, ada juga. Nah, artinya apa? Ada yang memahami secara literal bahwa apapun pekerjaan
ketika khatib berkhutbah itu akan bisa merusak dari Jumat. Malah juga dipersoalkan juga misalnya ada seperti kotak yang jalan itu. Iya, kotak jalan kan dipindah-pindahkan gelang-gelang yang sebelahnya tertidur di itu kan sebuah perbuatan juga. Nah, ini sebenarnya gimana? Nah, mungkin barangkali kita tidak perlu terlalu luas lah. Jadi artinya substansinya adalah tidak ada satu pekerjaan pun yang boleh mengganggu. Yang boleh mengganggu, yang dapat mengganggu ya konsentrasi kita, fokus kita untuk mengerjakan khutbah. Jadi artinya jangan sampai kemudian karena kita mengatakan ansit, tenanglah, diamlah, semua orang bicara begitu kan nanti jadi heboh. Jangan-jangan nanti pengurus masjid juga karena ada yang bicara lalu dia mengumumkan jamaah supaya apa? Supaya jangan ribut lagi khutbah. Itu juga makin ribut. Nah, artinya apa? Substansinya tidak boleh kita melakukan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain dan dapat merusak konsentrasi kita untuk ada pun misalnya mencatat. Nah, sekarang katakanlah kita catat di apa kita di HP kita atau di barangkali di tulisan. Dan ketika itu mencatat itu tidak menimbulkan gangguan apa-apa, ya. Artinya orang lain tidak terganggu, kita betul-betul malah itu sangat bermanfaat. Ya, jadi catatan kita supaya tidak lupa. Saya melihat ini sesuatu yang boleh. Nah, ini artinya apa kan? Kalau kita lihat misalnya, ada orang mengatakan itu sebetulnya ngomong aja nggak boleh, apalagi pekerjaan yang lain. Nah, itu kalau kias itu kan kias aula. Kalau misalnya ngomong aja nggak boleh, apalagi misalnya berkelahi itu nggak boleh, ataupun melakukan sesuatu yang lebih rusak lagi juga nggak boleh. Tapi kalau misalnya orang menulis di di catatannya, setiap khutbah dia bawa catatan, kemudian dia catat. Itu tidak hampir muskilat. Merekam juga boleh, ya? Merekam juga tidak mengganggu, tapi cuman saja yang perlu hati-hati kita kadang-kadang kita bawa HP yang hidup, yang tidak dimatikan itu berbahaya juga. Yang tidak di silent juga berbahaya. Kenapa? Karena nanti ketika khatib khutbah dia bunyi, ketika sholat dia bunyi. Nah, kadang-kadang ringtone-nya juga kadang-kadang nyanyi dangdut macam-macam, ini mengganggu, ini jelas mengganggu. Sebaiknya kalau masuk masjid itu ya jangan bawa apa-apalah, jangan bawa HP yang lagi hidup. Kalaupun misalnya hidup untuk kepentingan tadi merekam macam, pastikan bahwa HP kita itu tidak punya nada dering yang dapat mengganggu. Nah, saya pikir itu aja Pak. Artinya memang kalau kita lihat di Al-Quran itu memang Allah mengajarkan kita menulis itu. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi apa itu mengajar kita melalui tulis. Jadi Allah mengajarkan. Jadi kalau kita dengar, kita tulis itu akan lebih mantap. Nanti kita baca lagi, maka Allah mengajar kita melalui tulisan. Jadi menurut saya ini kalau ada misalnya boleh. Jadi kalau ada yang berpendapat lain itu enggak masalah ya. Ini tanau ini di Muhammadiyah juga dibolehkan sepanjang ada dalil-dalilnya boleh. Ya, tapi menurut saya karena ini sangat bermanfaat untuk kepentingan dakwah, untuk ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan juga bagaimana nanti orang yang dengar khutbah itu juga bisa menyampaikan keluarganya, ya nggak apa-apa. Saya rasa begitu Pak Sadewan ya. Baik pemirsa, alhamdulillah sudah jelas sekali ketika kita mendengarkan khutbah kita boleh menulis, mencatatnya dan juga boleh merekamnya. Yang penting kita tidak membuat gaduh atau mengganggu orang lain di dalam khutbah tersebut. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.